Kita berdoa. Allah yang sungguh baik, dalam nama Yesus, perdengarkan sabda-Mu Tuhan yang senantiasa merangkul dan memberkati kami. Kami rindu untuk dipimpin dan dicerahkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 24 ayat 14, demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berita Injil ini dan Injil kerajaan ini menunjuk kepada karya Allah dalam nama Yesus yang sudah mengalahkan maut atau kematian itu. Dia bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya orang percaya kepada Dia sebagai Tuhan, Anak Allah Bapa di sorga, yang mampu untuk melakukan segalanya seperti Allah Bapa. Karena kuasa itu memang sudah diberikan kepada Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itulah berita Injil, berita sukacita, kabar baik. Karena konten atau isinya semuanya berasal dan bermuara dan berakhir lagi kepada cinta kasih yang dari Allah. Karena Allah mengasihi dunia yang penuh dengan dosa, sehingga orang yang mau percaya lewat Yesus Kristus, Dia permuliakan, dan sekaligus Allah juga dipermuliakan melalui hidup mereka. Dikatakan firman Tuhan bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, akan dimenangkan mulai dari kampung ke kota, ibu kota provinsi, metropolitan, dan ibu kota negara di tengah-tengah dunia ini, tentang berita kesejahteraan itu. Agar semua umat sejahtera, berhati damai, hidup damai, tanpa ancaman, tanpa takut, tanpa teror, tanpa bom, tanpa apa-apapun dalam hidup mereka. Apa resepnya? Menaklukkan kejahatan dengan cinta kasih yang dari Allah. Karena Allah punya metode menaklukkan iblis dan penjahat di tengah-tengah dunia ini dengan mengasihi penjahat, yakni manusia. Dia turun jadi manusia yang tahu dan mampu untuk mengendalikan, merangkul mereka yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, bukti dari kehadiran Injil kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Jangan melawan tindakan yang kasar, yang rawan, yang jahat dengan tindakan yang rawan dan jahat juga. Tapi meski mampu menampilkan gaya hidup yang penuh dengan cinta kasih, damai sejahtera, dan itulah Injil itu. Injil itu adalah tindakan-tindakan yang membawa damai, yang membawa sukacita di antara sama kita. Dan itu bermuara dari karya Allah dalam nama Yesus, yang tidak pernah mau membalas kejahatan. Malah Dia korban kejahatan, tapi Dia memenangkan semuanya itu, menundukkan segalanya dengan kuasa Allah yang mampu bangkit dari antara orang mati itu, hidup bersama-sama kita. Saudaraku yang kekasih, dikatakan firman Tuhan, hal itu harus disaksikan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa-bangsa, tanpa ada batas apapun. Batas yang fisik, batas yang psikologis harus dihancurkan. Semua meski tembus memberitakan sukacita itu. Dengan demikian, nyatalah dalam kehidupan kita ini kesudahan yang akan muncul dari Allah. Dunia ini bisa berkesudahan apabila semua penjuru, semua bangsa, semua suku ras telah mengenal Kristus dengan baik. Sebaliknya, jikalau itu tidak tercapai, dunia ini belum habis. Dan kita punya misi damai, misi sejahtera, misi sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan
yang senantiasa memotivasi kami, memberikan teladan buat kami agar kami hidup damai tanpa ada setitik pun gerakan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan memberikan citra damai sejahtera, mengampuni kepada kami, agar lewat itu orang makin mengenal akan cinta kasih Tuhan, Injil keselamatan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Nyatalah seperti firman. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada orang-orang pembenci kami, yang menjahati kami, yang sungguh-sungguh menghempang penderitaan, sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.